Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya adalah Bio Monik Gagasi. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan D3 Teknik Listrik. Ya, saat ini saya masih semester 5 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas bahasa Indonesia, yaitu tugasnya adalah mempresentasikan tugas akhir dari cutting atau kakak tingkat kita, yaitu bab satunya aja. Untuk sebagai latihan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia ini, saya menggunakan tugas akhir dari Mbak Windy di Teknik Elektron Politeknik Negeri Cilacap. Ya, tugas akhirnya adalah ini, pot tanaman pintar otomatis atau Automatic Smart Plant Pot, ya bahasa Inggrisnya. Windy Selvianya adalah yang membuat tugas akhir ini, dan saya berkesempatan untuk mempresentasikannya bab satunya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pinjam dulu ya Mbak tugas akhirnya. Ini laporannya ya, ini ya. Ini dilihat di sini ada navigasinya ya. Saya akan menjelaskan langsung ke bab satunya biar lebih cepat. Bab satu atau pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Saya baca ya. Tanaman hias ini merupakan tanaman yang memiliki nilai keindahan dan daya tarik tertentu. Ini kurang besar, guys. Saya besarkan terlebih dulu. 120. Nah, dan tertentu ya. Dan di samping itu juga mempunyai nilai ekonomis untuk keperluan hiasan di dalam dan di luar ruangan. Karena mengandung arti ekonomi, tanaman hias pun dapat diusahakan menjadi suatu bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Tanaman hias dalam pot dapat dipakai di hotel-hotel dan kantor. Umumnya mereka menggunakan tanaman hias dalam pot indoor dengan alasan memberikan kesan alami, menambah keindahan ruangan, atau sebagai komponen dalam tata dekorasi ruangan. Dan alasan kesehatan. Tanaman indoor tidak saja memberikan suasana alami dalam ruangan, melainkan telah menggambarkan tingkat prestis tanaman indoor dan dianggap sebagai salah satu kunci untuk memikat orang. Adapun fungsi tanaman dan kegunaan tanaman hias ini dalam penggunaannya dibagi menjadi 3, yaitu individu atau kita buat simpati sendiri, atau ada juga perkantoran dan juga perhotelan, pastinya biasanya untuk dekorasi ya. Ya, di pasaran biasanya ini ada seperti ini, smartpot yang ada musiknya. Ini contoh-contoh smartpot yang udah ada ya. Terus di sini ada smartpot virtual. Ini smartpotnya ketika dipegang atau kekurangan air, maka ekspresinya itu bakal berubah. Nah, kayak saya. Dan dari ketiga jenis pot yang sudah ada di pasaran, tidak fokus untuk memahami perkembangan tanaman. Ya, rata-rata memang begitu ya. Fitur-fitur yang diberikan cenderung bersifat hiburan atau estetika, atau hanya sebagai hiasan semata, itulah menarik potnya tanpa melihat sisi dari tanamannya. Seperti itu mungkin ya. Maka dirancanglah smart pot yang khusus untuk membantu perkembangan tanaman dengan media tanam tanah yang dapat memonitoring dari Android. Outcome dari perancangan smart pot adalah untuk tumbuh tanaman hias yang dapat digunakan sebagai hiasan dan dapat termonitoring melalui Android untuk kondisi tanah. Tujuan dan manfaat dari tugas akhir ini adalah tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: merancang dan membuat pot hias untuk bertanam dengan tanah, memudahkan penyiraman tanaman dengan sistem otomatis, memberikan informasi mengenai kondisi air pada pot, memonitoring kondisi pot menggunakan Android. Manfaatnya adalah dapat memaksimalkan pertumbuhan tanaman hias sebagai hiasan tempat tinggal tentunya, dapat termonitoring dari jarak jauh. Di sini ada perumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara mendesain pot yang menarik, bagaimana cara pot menyiram tanaman secara otomatis berdasarkan sensor kelembaban tanah,
bagaimana memberikan peringatan saat level air kurang, kelembaban udara terlalu kering, dan suhu terlalu panas. Dan di sini ada bagaimana cara memonitoring melalui Android berbasis IoT ya. Nah, di sini ada batasan masalahnya. Mengingat akan luasnya permasalahan yang terkait dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membuat batasan masalah agar pembahasan atau penyusunan dan pembuatan sistem dapat dilakukan secara terarah dan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun batasan masalah adalah rangkaian ini yang dapat diaplikasikan untuk satu tanaman. Untuk satu tanaman aja ya. Selanjutnya ada menggunakan media tanam tanah, bukan air atau bukan kapas ya. Air yang digunakan untuk menyiram tanaman telah ditambung pada tempat penampung sebanyak 240 ml. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur, metode observasi, lalu perancangan sistem. Nah, sistemnya ada perangkat keras yang dirancang meliputi bagian kerangka smartphone, tempat meletakkan sensor-sensor, dan mini water pump 5 volt. Pakai mini water pump 5 volt ya. Terus ada perangkat lunak yang dirancang meliputi pemrograman app inventor, dan library Arduino Nano serta ESP32. Lalu ada uji coba sistem dan analisis, menguji sistem yang telah dibuat dan menganalisis hasil. Lalu yang terakhir adalah pembuatan laporan. Penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses yang sedang dikerjakan dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada sistematika penulisan laporan. Untuk memberikan gambaran jelas tentang tugas akhir ini, maka diatur sebagai berikut. Ada bab 1 pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat, perumusan masalah, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan laporan. Kedua adalah landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang dasar pemikiran dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis. Lalu bab 3, perancangan dan pembuatan sistem. Bab ini berisi perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, serta perangkat keras yang dirancang meliputi seluruh pembagian smartphone dan tempat meletakkan sensor-sensor serta penempatan mini water pump 5 volt. Perangkat lunak yang dirancang meliputi pemrograman app inventor library Arduino Nano dan ESP32. Lalu ada bab 4, analisa dan pembahasan, yang berisi tentang pengujian tiap-tiap hardware dan software yang digunakan serta dari kombinasi hardware dan software secara keseluruhan yang membentuk smartphone. Di sini ada penutup. Di bawah penutup ada daftar pustaka yang isinya referensi-referensi yang digunakan dalam membuat tugas akhir, dan ada lampiran. Nah, bab ini selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.